Saya Dr. Wisnu Budi Pramono SPAM. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan keterampilan klinik resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru atau RJP merupakan upaya pertolongan pertama yang dilakukan untuk mengembalikan kembali fungsi pernapasan dan fungsi sirkulasi yang terhenti. Tindakan ini harus segera dilakukan dikarenakan sistem aliran darah dan sistem pernapasan yang terhenti dapat menyebabkan kerusakan otak, bahkan kematian hanya dalam waktu 4 sampai dengan 6 menit. Setelah ini, saya akan menjelaskan simulasi dalam melakukan resusitasi jantung paru. Apabila kita menjumpai korban atau pasien yang tidak sadar, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus memastikan semuanya dalam kondisi yang aman. Kemudian, kita akan melakukan pengecekan kesadaran, menilai respirasi, dan menilai sirkulasi. Mengecek kesadaran dengan metode AFLU dengan memanggil dan menepuk bahu pasien. Pak, buka matanya, Pak. Dengan saat yang bersamaan, kita melakukan pemeriksaan pernapasan dengan mengecek adakah aliran hembusan nafas di area mulut pasien dan mengecek sirkulasi pasien secara simultan dengan cara meraba bagian trachea, kemudian menggesernya ke lateral kurang lebih 2 cm ke lateral dan menilai ada atau tidaknya pulsasi dalam waktu kurang dari 10 detik. Apabila dalam waktu kurang dari 10 detik kita tidak merasakan pulsasi arteri, pasien dalam keadaan henti jantung. Apabila pasien atau korban dalam kondisi henti jantung, segera minta pertolongan untuk mengaktifkan sistem emergensi. Tolong minta bantuan, ada pasien tidak sadar. Setelah meminta bantuan, mengambil posisi untuk melakukan resusitasi jantung paru dengan cara berlutut di sisi kiri atau sisi kanan pasien. Kemudian mengambil titik tumpu di antara kedua papila mamae dengan 2 jari di atas processus sigmoideus. Dengan tangan dominan ada di bawah dan tangan tidak dominan ada di atas dengan posisi saling mengunci. Kekuatan kompresi berasal dari bahu, bukan berasal dari siku. Jumlah kompresi dan ventilasi yang dilakukan sebanyak 5 siklus atau 2 menit. Setelah dilakukan kompresi sebanyak 5 siklus dan ventilasi sebanyak 5 siklus, kita melakukan evaluasi ulang dari kompresi tersebut. Kompresi dilakukan dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit, kedalaman 5 cm, dan memberikan kesempatan recoil pada pengembangan dinding dada. Frekuensi kompresi dilakukan dengan 30 kali kompresi berbanding dengan 2 ventilasi. Pada saat melakukan kompresi, penolong menghitung sejumlah frekuensi kompresi. Posisi tangan kiri dalam melakukan ventilasi tekanan positif memastikan bahwa sungkup menutupi area hidung dan mulut dengan rapat. Kemudian, ibu jari dan telunjuk menekan sungkup tegak lurus ke arah wajah, sedang 3 jari lainnya memegang bagian mandibula sebelah kiri sambil melakukan ekstensi dan memastikan sungkup dalam kondisi rapat. Kemudian dilakukan ventilasi. Pastikan pada saat melakukan ventilasi, dada dalam posisi mengembang. Setelah melakukan kompresi sebanyak 5 siklus atau 2 menit, kita melakukan evaluasi pulsasi nadi arteri kaloris dengan cara melakukan pulsasi lagi di 2 cm lateral dari trachea dan dinilai. Apabila masih tidak dijumpai adanya pulsasi, kita lakukan kompresi dan ventilasi lagi sebanyak 5 siklus. Apabila pasien atau korban dalam kondisi ROSC, pasien tersebut kita posisikan di posisi mantap atau recovery position dengan cara mengangkat tangan kiri ke bagian atas, kemudian tangan kanan dan kaki kanan ditekuk sambil badan dimiringkan ke samping kiri.
Demikianlah praktek keterampilan klinik resusitasi jantung paru. Saya Dr. Wisnu, mohon undur diri. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.